Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Indriani dari kelas B Prodi PGMI. Mata kuliah Bahasa Nasional Indonesia akan mempresentasikan materi tentang pengaruh Barat dalam kebudayaan Indonesia. Pengaruh budaya Barat. Budaya Barat merupakan budaya yang paling dominan dan paling menguasai budaya Timur, dengan memiliki teknologi yang lebih canggih dari teknologi budaya Timur, sehingga mudah untuk mempengaruhi budaya Timur. Seperti di Indonesia, sudah banyak budaya-budayanya orang Barat masuk ke Indonesia dan ditirukan oleh orang Indonesia. Dengan globalisasi tentunya membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Sekarang ini kebiasaan-kebiasaan budaya Barat semakin berkembang. Bisa kita lihat sendiri setiap hari di media elektronik dan cetak, sehingga cenderung merusak serta melanggar norma-norma ketimuran kita, sehingga ditonton dan ditiru oleh orang-orang budaya Timur, yaitu orang Indonesia. Seperti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga masyarakat lebih bisa mengetahui informasi yang ada di Indonesia, dan ilmu pengetahuan masyarakat lebih luas lagi. Pola pikir masyarakat menjadi modern dan lebih berkembang, dapat memperkaya keberagaman kebudayaan Indonesia bila dimanfaatkan dengan baik, dan mengetahui bahasa asing lewat lagu-lagu. Hal yang berdampak negatif dengan masuknya budaya Barat di Indonesia yaitu gaya hidup seperti kebarat-baratan, misalnya dengan menggunakan pakaian seperti gayanya orang Barat, gaya hidup seperti orang Barat, pesta pora, sikap menjadi individualistis, materialistis, kesenjangan sosial, pola hidup yang konsumtif, dan jiwa nasionalisme menjadi memudar. Budaya Barat yang masuk akibat globalisasi ke Indonesia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah Indonesia. Dengan hal seperti ini bisa dilihat dari ketidakmampuannya orang-orang di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap budaya Barat, sehingga menjadi terpengaruh, sehingga cenderung bergaya hidup dengan kebarat-baratan dan memudarnya budaya Timur sendiri. Dengan nilai-nilai budaya tersebut, bukan berarti kita harus tertutup dengan budaya Barat, tetapi kita harus bisa mengambil dari nilai positifnya dan makna filosofi kebudayaan Indonesia yang harus dijadikan sebagai sumber inspirasi dan kreativitas bagi orang-orang Indonesia, bukan mengambil dari sisi yang tidak mempertahankan budaya kita sendiri agar tidak berpengaruh oleh budaya Barat yang kebudayaan Indonesia, dan tanpa merusak moral-moral yang ada di Indonesia. B. Dampak budaya Barat bagi budaya Indonesia. Dampak negatif yang muncul karena budaya Barat yakni sebagai berikut. Yang pertama, masuknya paham-paham Barat yang dapat merusak moral bangsa. Yang kedua, lunturnya jiwa nasionalisme bangsa. Yang ketiga, sikap individualistik. Keempat, kesenjangan sosial. Yang kelima, melunturkan semangat cinta akan bangsa serta budaya sendiri. Yang keenam, style hidup yang bersifat konsumtif. Ketujuh, mencari segala sesuatu yang instan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, budaya Barat yang diketahui dengan konsep liberalisme yang menyebabkan timbulnya seks bebas, pornografi, serta lain-lain. Sedangkan dampak positifnya dari budaya Barat yakni yang pertama, bisa memahami iptek. Yang kedua, perubahan tata nilai dan sikap. Yang ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, terjalin akulturasi budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya sebab
Penduduk senantiasa menginginkan hal-hal yang baru. Yang kelima, bisa mencontohi fashion baju serta style hidup yang tengah populer. Yang keenam, penggunaan bahasa-bahasa lain dalam komunikasi dalam menambah pemahaman ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, timbulnya ide-ide baru yang bisa menolong kemajuan iptek. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dazoza Weni dari kelompok 6 NPM 21111000183. Materi yang terakhir yaitu C. Upaya menghadapi budaya barat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan perilaku yang dapat dikembangkan guna menjauhi style ala barat yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, serta kepercayaan agama. Guna menghadapi globalisasi serta kemajemukan budaya, seluruh orang harus mampu menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita guna senantiasa menghormati budaya Indonesia walaupun telah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam serta manusia yang berlimpah, sudah sepatutnya negara kita jadi negara yang sanggup penuhi seluruh kebutuhannya. Secara mandiri pastinya dengan mutu sumber daya manusia yang sanggup mencerna sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Yang keempat, memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional. Tujuannya guna memperdalam kerjasama untuk saling menguntungkan, mendorong proses globalisasi perdagangan dan investasi, serta kerjasama ekonomi dan teknologi. Dan yang terakhir, memasukkan kemajuan teknologi dan dalam pembangunan. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya asing produk dalam negeri kita. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu akibat budaya barat yang masuk ke Indonesia, khususnya di kalangan remaja, para remaja tidak ingin dikatakan kuno, kampungan walaupun tidak mengikuti cara berpakaian ala barat karena dinilai modern, tren dan mengikuti perkembangan zaman. Selain cara berpakaian, pergaulan bebas dan cara berhura-hura di kalangan remaja yang dilihat sebagai perilaku menyimpang. Banyak generasi muda di Indonesia yang salah dalam mengartikan globalisasi, mereka lebih mengarah dan terpengaruh dengan budaya barat. Hanya sedikit orang yang masih mempertahankan seni tradisi dengan tujuan supaya tidak hilang oleh kemajuan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.